Bayangin ya, kalian lagi enak-enak makan di McD. Tengah-tengah makan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngaku misionaris ke McD. Bukannya pesen makanan, dia khotbah di sana. Dari sini aja sudah kelihatan agak lain, iya kan? Lebih aneh lagi, kelompok misionaris tersebut ngegebukin salah satu pengunjung McD sampai si pengunjung kehilangan nyawa. Ini adalah salah satu kasus besar di China yang menghebohkan dunia terjadi pada tahun 2014, yaitu kasus Church of Almighty God. 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Karena banyaknya DM yang masuk request pesan baju untuk dipakai pas Xinjia, makanya Open PO bulan ini Intan majukan. Kalau teman-teman tinggal di Jawa dan Bali bisa nyampe sebelum Xinjia, bisa ya. Kalau di luar pulau ya bisa sih, tapi agak mepet. Ya agak beresiko kalau yang tinggal di luar pulau. Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia gambar kuda api karena tahun depan itu tahun kuda unsur api. Open PO sebelum 9 Februari ya. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Custom marga ini ada berbagai efek yang sering diorder juga pas Xinjia. Ini efek emas. Ini kombinasinya pas banget ya. Merah plus emas. Tuh warna emasnya ini kinclong loh. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark, efek rainbow. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa. Bisa tulisannya besar di tengah atau di dada kiri juga bisa. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 Jenderal Macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, Neca, Confucius, Hakim Pao. Banyak pokoknya, silakan dikepoin ya, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! It was an ordinary evening in a small town McDonald's until these people turned her to death. Di Provinsi Shantung ada cewek yang namanya adalah Wu Shouyan, yang mana dia bekerja sebagai SPG di Cintu Department Store. Department Store ya, mall. Berarti itu dia punya banyak tenan, yang mana ada McD juga di tenan tersebut. Wu Shouyan itu punya suami dan anak yang usianya masih 5 tahun. Pada tanggal 28 Mei tahun 2014, Wu Shouyan ini tidak ada firasat apa-apa ya, seperti biasa. Dia janjian sama suaminya, tak tunggu ya di McD. Oke, pas lagi enak-enak makan di McD nih, lah kok tiba-tiba ada 6 orang yang mana mereka masuk ke McD bukannya pesan makanan malah berkhotbah di McD itu. Salah satu dari sekelompok misionaris tersebut adalah bocah yang usianya baru 12 tahun. Di kelompok itu pemimpinnya adalah Chang Fan. Chang Fan ini tergerak hatinya untuk membimbing orang-orang yang ada di McD itu untuk masuk surga. Oke, niatnya baik ya. Sehingga dia menyuruh timnya untuk minta nomor telepon orang satu persatu yang ada di McD tersebut. Dengan alasan soalnya mereka berjodoh. Sebagian besar ngasih. Dan ditulis ya, anak domba 1, anak domba 2, kayak gitu. Tapi Wu Shouyan gak mau ngasih. Yes, kamu main-main sendiri sana. Kayak gitu jawabannya Wu Shouyan. Dilaporkanlah itu ke Chang Fan. Lu Ying-chun, ya salah satu kelompok misionaris itu ya, yang merasa adalah Tuhan di kelompok tersebut. Dia itu bilang ke timnya, aku merasakan orang ini adalah roh jahat. Chang Fan ya memutuskan untuk mengusir roh jahat itu. Dengan apa? Kursi yang ada di depannya langsung dipukulin ke Wu Shouyan dan manggil rekan-rekannya untuk rame-rame ngeroyok Wu Shouyan sampai Wu Shouyan itu menghembuskan nafas terakhir. Salah satu peraku itu sampai bilang, "Pergilah roh jahat." One diner refused to give them her number, beat her to death.
Yang satu juga ngancam pengunjung. Jangan ikut campur ya, awas kalau ikut campur. Sehingga pada saat Usoyen dikeroyok itu nggak ada yang nolong. Mereka takut semua. Dan di McD itu kan ada CCTV nih ya. CCTV-nya itu merekam semua kejadian. Wah, polisinya China itu top abis. Gercep banget. Pelakunya langsung ketangkep, gak lama langsung ketangkep. Ada satu saksi yang sampai bilang ke media, itu ya ada anak kecil nih ya, dia itu kelihatan tenang banget ngelihat kejadian kayak gitu. Bahkan pas polisi dateng itu anak sempat nendang kepalanya korban sampai bilang roh jahat masuk neraka. Ternyata pelakunya adalah keluarga besar Zhang, yang mana mereka tinggal di provinsi Hebei. Mereka semua pengangguran dan tidak sekolah. Makanya ya nggak heran ya mereka gampang kena cuci otak. Makanya Intan tuh nggak seberapa setuju ya sama statement sekolah nggak penting, sekolah nggak penting. Ini salah satu contoh nyata. Ujung-ujungnya malah jadi bahaya. 6 pelaku tersebut adalah Chang Litung, cowok yang mana dulunya punya usaha tekstil kecil-kecilan. Pada saat kejadian usianya 55 tahun. Chang Xiaolian, yang mana dia pasangan atau selingkuhnya Chang Litung, usianya pada saat kejadian 24 tahun. Chang Fan adalah anak perempuan Chang Litung dari pernikahan sebelumnya, yang mana pada saat kejadian usianya 30 tahun. Chang Han yang merupakan anak perempuan Chang Litung dari pernikahan sebelumnya, pada saat kejadian umurnya baru 18 tahun. Chang Tuo, anak laki-lakinya Chang Litung dari pernikahan sebelumnya, yang pada saat kejadian usianya baru 12 tahun. Dan Liu Yingchun, yang mana dia ini perempuan asal Santung yang tinggal bareng keluarga Chang, pada saat kejadian usianya 39 tahun. Sekarang kita bahas ya 6 orang ini siapa. Menurut wartawan Yang Feng, pada saat persidangan Liu Yingchun dan Chang Fan ini ngaku kalau mereka itu bagian dari Church of Almighty God, yang mana itu adalah organisasi yang didirikan oleh Zhao Weishan. Nah, sekte ini itu percaya kalau Yesus itu sudah bereinkarnasi menjadi wanita yang bernama Yang Xiangpin. Disclaimer ya, ajaran ini berbeda dari ajaran Kristen yang benar. Tapi mereka bilang bahwa mereka itu berbeda, keluarga Chang ini berbeda. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bereinkarnasi menjadi Yang Xiangpin. Jadi meskipun namanya itu sama-sama membawa embel-embel Church of Almighty God, isi kepercayaannya itu melenceng jauh. Menurut Beijing News dulu, pada saat mereka masih muda nih ya, Liu Yingchun dan Chang Fan itu ikut Church of Almighty God-nya Zhao Weishan ini. Tapi mereka nggak bertahan lama. Kenapa? Ya karena beda pendapat. Church of Almighty God itu menolak mengakui bahwa Liu Yingchun dan Chang Fan adalah reinkarnasi dari Yesus. Dari situ mereka akhirnya pecah jalan. Kelompok Chang itu akhirnya bikin versi Tuhan mereka sendiri. Bahkan mereka itu menyebut Church of Almighty God-nya Zhao Weishan itu punya Tuhan yang palsu. Sebenarnya China sendiri sudah melarang organisasi Church of Almighty God ini sejak tahun 1995 dan sudah dinyatakan sebagai Sui Jiao alias aliran sesat. Pemerintah China itu bahkan menindak para anggota yang ketahuan aktif di Church of Almighty God. Zhao Weishan sendiri, pendiri Church of Almighty God, itu ngacir ke luar negeri dan membesarkan organisasi ini. Sekarang nggak tahu ya jelas di mana. Bahkan Yang Xiangpin yang merupakan reinkarnasi dari Yesus juga pergi ke nggak tahu di mana. Menurut dugaan netizen Amerika. Nah, muncul satu pertanyaan. Mengapa mereka menyerang Usoyen di McD? Jadi ceritanya pada saat Usoyen ini menolak ya ngasih nomor HP, Liu Yingchun itu merasakan ada aura jahat, ada roh jahat di Usoyen ini. Dia merasa energinya diserang, dikuras sama roh jahat sampai dia itu lemes, nyesek. Liu Yingchun bilang, dia roh jahat, dia roh jahat.
Wu Shouyan pun itu nggak mau nurut sama dia, sehingga serangannya roh jahat itu semakin kuat dan Lu Yingchun merasa ini cewek harus mati daripada memakan semua orang. Jadi ini adalah pertarungan antara dua roh. Orang biasa tidak akan bisa melihat ini. Nah, polisi tambah bingung dong, dikasih alibi kayak gitu. Chang Li-tong pun berkata, dia ini roh jahat loh, dia harus mati demi menyelamatkan umat manusia. Iya, ini cowok kepala 5, logikanya gak jalan sama sekali. Jadi intinya di kepala mereka ini bukan manusia lawan manusia. Mereka sudah masuk ke fase delusi ekstrim, sampai kekerasan itu dianggap perintah Tuhan. Lu Yingchun yang merupakan Tuhan di kelompok itu ya disuruh ngegebukin sebagai umat yang setia, ya nurut digebukin. Pada saat itu mereka nggak ada nyesel-nyeselnya sama sekali. Bahkan mereka merasa bahwa mereka telah menyelamatkan dunia. 为什么要打死他？因为他是邪恶的。而且他那个位置不可能有风，但是他的衣服就一直这样抖动，好像就像。 Endingnya gimana? Chang Li-tung dan Chang Fan dijatuhi hukuman mati karena mereka terlihat yang paling brutal ya di kejadian tersebut, dan mereka sudah dieksekusi tahun 2015, 1 tahun setelah kejadian. Cepet ya guys ya. Lu Yingchun itu di penjara seumur hidup, dan Chang Xiaolian dan Chang Han itu di penjara 10 tahun. Bahkan Chang Tuo dibebaskan karena Chang Tuo ini masih kecil, usianya masih 12 tahun, belum bisa mikir mateng, jadi perlu dibimbing doang. China sangat murka sama kejadian-kejadian seperti ini. Abis gitu China itu getol banget nangkepin member Church of Almighty God yang aktif. Dan itulah kisah tragis di balik cerita McDonald Shouyan, yang mana kepercayaan ekstrim dan cuci otak itu bisa berujung kekerasan yang tidak terbayangkan. Perlu diingat ya, meskipun Church of Almighty God ini mengklaim dasar ajarannya adalah Tuhan Yesus, ini sama sekali beda ya dengan ajaran Kristen dan Katolik yang benar. Jadi jangan disamaratakan, itu disclaimer pertama. Disclaimer kedua, Church of Almighty God ini websitenya ada, di Indonesia juga ada, tapi Intan jujur ya, Intan nggak tahu apakah ini adalah Church of Almighty God yang sama, yang mengakui bahwa Yesus sudah bereinkarnasi menjadi Yang Xiangpin. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Sini Kuankan, Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.